Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valensidana Erlita dengan NIM 210512140065 dari kelas Sistem Informasi 2021A Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Seperti yang kita tahu, bahwa di era modern saat ini, sebagian besar kegiatan manusia dilakukan dengan menggunakan komputer. Apalagi pada masa pandemi saat ini, di mana seluruh aktivitas dilakukan secara online. Dulunya, perangkat komputer ini hanya digunakan sebagai sarana penunjang pekerjaan saja. Tetapi, kini komputer sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum itu, apa sih komputer itu? Komputer adalah suatu alat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan komponen yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Asal-usul komputer ada 4. Yang pertama yaitu era awal hitung numerik. Yang kedua, era komputasi analog. Yang ketiga, era mesin analitik. Dan yang keempat, era komputer modern. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu era awal hitung numerik. Abakus atau sempoa muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi dan dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan abakus standar. Numerical wheel calculator atau Pascalin dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Tetapi alat ini hanya dapat melakukan penjumlahan. Selanjutnya yang kedua yaitu era komputasi analog. Pascalin diperbaiki pada tahun 1964 oleh ilmuwan asal Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz, sehingga dapat melakukan fungsi perkalian. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar yang disebut dengan aritometer. Selanjutnya, yang ketiga yaitu era mesin analitik. Awal mula komputer yang sebenarnya pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Pada awalnya, Charles Babbage menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut diberi nama Difference Engine Zero dan dikatakan sebagai komputer pertama di dunia. Meski demikian, prinsip kerja komputer tersebut sama dengan komputer modern sekarang, yaitu sama-sama melakukan perhitungan angka atau disebut dengan komputasi. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Selanjutnya yang keempat yaitu era komputer modern. Pada tahun 1889, Hermann Hollerith menerapkan
prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut juga berfungsi sebagai media penyimpan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer berdasarkan generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer dalam akademi dan militer seperti komputer Atanasoff Berry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian pada tahun 1946 dibangun komputer ENIAC untuk tujuan umum. Komputer pada generasi pertama ini memiliki berat 30 ton pada bagian mesinnya. Lalu memiliki tabung vakum dengan jumlah yang besar. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar, kecepatan masih terbatas, dan sulit untuk diprogram. Selanjutnya, komputer generasi kedua dimulai ketika tabung vakum digantikan oleh transistor. Pada generasi ini, berbagai bahasa komputer mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki sistem operasi dan memori. Komputer pada generasi kedua ini memiliki daya listrik yang menjadi lebih hemat, bekerja lebih cepat, dan menggunakan bahasa assembly. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu generasi ketiga, dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer ini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan berpengaruh pada generasi selanjutnya. Komputer pada generasi ini memiliki teknologi sirkuit integrasi atau IC. Ukuran komputer menjadi lebih kecil dan menggunakan berbagai chip. Selanjutnya yaitu komputer pada generasi keempat, dimulai pada sekitar tahun 1970-an, di mana ditemukan MOSFET dan integrasi berskala besar yang membawa ke pengembangan mikroprosesor, komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor yang berkembang. Komputer pada generasi keempat ini mulai menggunakan LSI atau Large Scale Integration dan sistem operasi dengan konsep Graphical User Interface atau GUI. Dan yang terakhir, generasi kelima, dimulai sejak tahun 2000-an. Laju perkembangan komputer semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologinya. Pada generasi ini, penggunaan disket dan CD-ROM mulai diganti oleh media penyimpanan portable, yakni USB drive. Komputer generasi kelima mulai menggunakan unsur artificial intelligence. Unsur ini membuat komputer mempunyai karakteristik yang sama dengan manusia dan menggunakan bahasa sehari-hari. Perkembangan generasi kelima ini mengenal
Pentium sebagai salah satu mikroprosesor canggih untuk komputer. Komputer generasi kelima dirancang agar menghasilkan komputer yang powerful dan intelijen. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan komputer berdasarkan sinyal masukan. Yang pertama yaitu komputer analog. Komputer ini menerima sinyal masukan berupa data analog dan biasanya menggambarkan fungsi aritmatika. Yang kedua yaitu komputer digital. Komputer ini menerima masukan digital. Komputer digital dapat melakukan pengolahan data dalam bentuk angka. Dan yang terakhir, komputer hybrid. Komputer ini menerima masukan analog dan digital atau sering disebut sebagai komputer kombinasi antara kedua komputer tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan komputer berdasarkan ukuran. Yang pertama yaitu komputer mikro. Komputer ini berukuran kecil, biasanya digunakan oleh satu orang. Contohnya seperti PC, notebook, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komputer mini. Komputer ini berukuran lebih besar, digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga. Contohnya seperti komputer alpha. Selanjutnya, superkomputer. Komputer ini adalah komputer berkinerja amat tinggi, biasanya untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat besar. Contohnya seperti Cray, Deep Blue, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu mainframe. Komputer ini digunakan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan komputer berdasarkan tujuan pembuatan. Yang pertama yaitu general purpose. Merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum seperti PC, notebook, dan lain-lain. Yang kedua yaitu special purpose. Merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus seperti game konsol, ATM, dan lain-lain. Terakhir, kita akan membahas tentang Internet of Things. Tahun 2011 ditandai sebagai tahun ditemukan berbagai penemuan Internet of Things atau biasa disebut IoT. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Next Learning Thermostat yang hadir pada tahun 2011 disebut sebagai perangkat IoT pertama di dunia. Contoh IoT lainnya yang ada pada zaman sekarang yaitu seperti smart home, kulkas pintar, penyiram otomatis, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.